Halo semuanya, di video kali ini saya akan memodifikasi tampilan kursor seperti contoh berikut ini ya. Nah, perhatikan, ini saya menanggapi salah satu pertanyaan yang masuk, apakah kursornya bisa diubah atau diganti. Nah, seperti yang kalian lihat ya, di sini saya menggunakan gambar tangan sebagai pengganti bentuk kursor. Nah, tentu ini akan mempercantik tampilan aplikasi yang kita buat ya. Nah, sebelumnya sudah pernah saya buat juga tutorialnya, tetapi masih menggunakan ActionScript versi 2. Sekarang saya akan tunjukkan kembali bagaimana menggunakan ActionScript versi 3. Silakan buka kembali aplikasi Adobe Animate-nya dan buat dokumen baru di ukuran yang sama ya. Nah, ini bagi kalian yang ingin mencoba merubah tampilan kursor, silakan bisa diikuti. Di sini saya akan menggunakan contoh gambar ya. Kalian bisa juga membuat langsung bentuk kursornya, lalu kemudian nanti kita akan ubah menjadi sebuah simbol. Nah, ini gambarnya terlalu besar ya. Nanti silakan disesuaikan ukuran gambarnya, jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar juga, biar nanti tidak repot ya ketika mengatur tampilan. Dan khusus untuk gambar, nanti jangan juga terlalu kecil, karena nanti bisa hilang ya, bisa muncul, bisa hilang seperti itu. Karena kaitannya dengan resolusi. Di sini saya menggunakan gambar yang ukuran besar. Saya gunakan di ukuran 100 saja agar tidak terlalu kecil ya, biar lebih jelas saja. Kita ubah menjadi simbol movie clip. Convert to symbol, pilih type-nya movie clip. Saya beri nama di sini misalnya hand. Dan yang terpenting adalah registration-nya. Di sini kita pilih di pojok kiri atas. Setelah itu, jangan lupa untuk diberikan instant name. Saya beri nama yang sama, hand. Selanjutnya kita langsung ke bagian script. Saya letakkan di layar yang sama ya, biar tidak banyak membuat layar ya. Buka panel action-nya. Di sini kita tambahkan dulu event ya. Event ini kita arahkan ke stage. Stage, add event listener. Seperti biasa kita gunakan mouse event, tapi bukan mouse event klik ya. Kita gunakan di sini mouse event mouse move. Koma, lalu buat nama fungsinya. Saya buat misalnya mouse baru. Lalu di bawahnya, seperti biasa kita tambahkan function mouse baru by mouse event. Nah, di sini kita bermain koordinat ya. Jadi masukkan nama instant name yang tadi. Saya gunakan tadi namanya hand.x. Ya, koordinat x kita beri nilai. Kita arahkan ke stage. Ya, mengacu ke stage, lalu pilih mouse X. Dan di bawahnya kita masukkan juga koordinat Y. Ini perintah yang sama ya. Koordinat Y. Oke, kita tes movie dulu. Nah, ini sudah mau dia mengikuti pergerakan pointer ya. Jadi gambar yang sudah saya ubah jadi movie clip tadi sudah mau mengikuti pergerakan mouse. Oke, kita buat satu button dulu. Saya ambil dari contoh yang tadi ya, yang sudah ada. Saya ambil satu button sebagai sampel untuk bisa ngecek apakah kursornya bisa bekerja dengan baik ketika kita arahkan ke button atau klik button. Nah, ini masih belum sempurna ya. Kalau untuk pergerakan sudah bisa. Tapi ini masih belum pas. Harusnya button ini berubah ketika mengenai
bagian telunjuk gambar ya. Nanti disesuaikan dengan gambar yang kalian gunakan. Nah, ini permasalahannya di sini ya. Nah, perhatikan titik sumbunya. Jadi, telunjuknya ini belum pas dengan titik sumbu. Ya, kalau kalian pakai gambar bentuk lain, nanti pastikan tentukan di titik mana. Nanti pointernya itu aktif. Ya, jadi ketika ketemu button, ketika kita sorot buttonnya, di bagian mana dari gambar itu yang akan mengaktifkan objek yang kita tunjuk itu ya. Kita masuk ke dalam movie clip dan kita geser titik sumbunya. Nah, saya geser ke sini ya. Nah, seperti itu. Hanya kita menggeser saja. Kita tes movie. Nah, seperti ini ya. Jadi, sudah sesuai sekarang dengan titik sumbu dengan pointer yang aslinya ya. Ya, seperti itu. Jadi, dia sudah berada di titik yang sama dengan pointer yang asli. Hanya saja di sini ini pointer yang asli masih kelihatan ya. Nah, kita harus hilangkan dulu. Bukan menghilangkan, tetapi menyembunyikan. Kembali ke action script-nya. Nah, ini saya perbesar sedikit. Saya letakkan di bagian atas. Ini ada perintah mouse.hide. Ya, ini akan menyembunyikan kursor yang asli. Jadi kursornya itu masih tetap ada, ya masih ikut dia bergerak, hanya saja dia sembunyi. Ya, digantikan dengan gambar yang kita jadikan movie clip. Ya. Nah, di sini secara fungsi dia sudah mau, tetapi dari segi tampilan masih belum sesuai ya. Harusnya kursornya ini berada di atas objek. Ini dia masih nyelip di bawah ya. Nah, kita tambahkan perintah di sini stage add child. Kita masukkan objek yang tadi ya, instance name-nya hand. Nah, dia sudah mau sekarang berada di atas objek button. Hanya saja di sini fungsi kursornya hilang ya. Jadi dia sebenarnya ada ya, terbukti dengan adanya kedip-kedip tadi ya. Nah, oke, kita harus menonaktifkan fungsi dari kursor yang baru ya. Jadi pointer atau kursor yang asli dengan gambar yang ini masih benturan ya, istilahnya masih bisa dikatakan rebutan itu ya, rebutan posisi itu. Jadinya pointer yang asli tergeser ke bawah ya. Ini yang ada di atas. Kalau tadi kursor yang asli masih di atas, makanya masih bisa aktif ketika mengenai objek button. Nah, sekarang ini harus kita nonaktifkan dulu ya si kursor yang berupa gambar ini ya. Sehingga nanti yang aktif tetap kursor yang asli. Sedangkan gambar yang kita gunakan sebagai kursor ini hanya sebatas tampilannya saja itu ya. Kita berikan perintah mouse enable dengan nilai false seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita arahkan ke objek simbol movie clip-nya, hand mouse enable, kita berikan nilai false. Test movie. Nah, dengan begini tidak lagi rebutan ya. Nah, jadi pointernya itu tetap dia berfungsi, hanya saja tidak terlihat. Sedangkan objek simbol ini hanya sebatas gambar visual saja yang mengikuti pergerakan kursor yang asli itu ya. Jadi istilahnya dia itu nebeng ya, itu ya. Nah, oke, semoga sampai di sini bisa dipahami dulu ya. Jadi sampai di sini sudah selesai ya. Bisa dikatakan sudah selesai. Nah, kalau di mode test movie, ini mungkin saya akan simpan dulu. Ya, di sini
nanti simpan dalam satu folder project dengan file-file yang lain ya. Kumpulkan dalam satu folder project. Saya beri nama kursor. Kenapa kita buat di file yang baru? Kenapa tidak di salah satu file, misalnya di main menu misalnya itu? Ya, ini nanti posisinya akan tetap terlihat ya. Itu. Jadi kita akan panggil secara terpisah, sama seperti file control yang akan tetap ada di semua halaman itu ya. Kalau kita letakkan di file konten atau menu, nanti dia akan hilang, akan muncul lagi seperti itu. Oke, kita coba jalankan dulu. Ini saya lupa test movie. Nah, oke, ini gambarnya akan berhenti ketika pointernya keluar dari stage atau dari flash player-nya. Kita coba jalankan langsung. Nah, jadi nyangkut ya, seperti itu. Nggak masalah sih ya, tetapi nanti kalau merasa terganggu dengan tampilan ini, ya, kalau merasa terganggu, kita bisa hilangkan ketika pointernya keluar dari area gitu ya. Jadi kalau ini ditampilkan full screen, ya nggak ada masalah sih sebenarnya ya. Nah, apabila tadi tidak ditampilkan full screen, ya tentu itu akan sedikit terganggu ya. Gambarnya nyangkut itu ya. Ya, secara fungsi sudah berjalan ya. Nah, sekarang bagaimana caranya biar bisa hilang ketika pointernya keluar dari area stage ya. Ini katakanlah nanti tampilan projectnya tidak full screen itu ya. Kita tambahkan function lagi di bawahnya. Bukan function ya, event plus function itu. Kita arahkan juga ke stage. Add event. Nah, di sini kita masukkan event. Nah, kalian bisa cari di sini pilihan event mouse lift. Atau nanti bisa diketik saja ya, mouse lift. Buatkan functionnya misalnya mouse hilang gitu ya. Di bawahnya kita buat function mouse hilang by event. Nah, di sini ya perintahnya adalah menyembunyikan objek simbol movie clip ini. Kita berikan perintah visible dengan nilai false. Save dan test movie. Nah, ini khusus ketika tampilannya tidak full screen ya. Kalau full screen ya enggak masalah ya, karena gambarnya ya mentok di sana-sana aja. Ya, seperti itu. Nah, jadi ketika pointernya keluar, ya ini nggak ada ya itu. Jadi sebenarnya ini pointer yang asli masih ada ya, terbukti dengan aktifnya button ya. Hanya saja secara visual digantikan oleh simbol. Nah, kalau tadi mouse lift-nya itu menyembunyikan simbol kursor yang baru ya, atau objek kursor yang baru. Nah, ketika masuk ke stage ini harusnya muncul lagi ya. Nah, kita berikan tambahan perintah di sini ketika mouse move ya. Jadi ketika mouse move di stage ini kebalikan dari yang di bawah. Kita berikan nilai true. Save dan test movie. Nah, ketika keluar hilang dan masuk muncul lagi. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu ya. Oke. Jadi secara tampilan sudah bagus lah ya gitu ya. Tidak ada yang nyangkut-nyangkut seperti tadi ya. Nah, ini kalau misalnya kita bawa ke tampilan full screen, ya dia akan tetap mentok di sebelah kiri kanan.
Nah, itu kalau misalnya tampilannya tidak full screen, ketika kita perlu ke bagian yang lain ya, gambarnya sementara disembunyikan seperti itu ya, gambar kursornya. Oke, sampai di sini untuk kursor sudah jadi. Nah, sekarang bagaimana caranya biar muncul di project kita ya. Kalau ini masih belum terpanggil, jadi ya masih belum jalan ya. Nah, seperti ini. Sekarang biar muncul ya, kita buka file yang pertama kali dijalankan. Kalau di sini saya beri nama file start. File start kita panggil ya. Kita panggil di file start. Sama seperti memanggil file kontrolnya. Silakan buka kembali action script-nya. Nah, di sini kita tambah variabel. Kalau sebelumnya itu memanggil file menu dan kontrol setelah loading ya. Di sini kita tambahkan satu variabel lagi. Target 3. Nah, di sini masukkan nama filenya tadi saya pakai kursor. Kemudian kita buatkan juga wadah yang baru. Ya, kalau untuk konten dia sudah punya konten, kontrol juga itu untuk button kontrol, button audio. Nah, ini kita buatkan juga wadah yang baru. Misalnya, apa ya, mouse itu misalnya. Nah, mouse. Kemudian, add child juga. Add child mouse. Nah, kalau konten dan kontrol ini dipanggil atau ditampilkan setelah loadingnya berhasil ya, atau setelah loadingnya 100, seperti ini. Nah, ini kita panggil langsung di sini ya. Ini saya copy yang di bawahnya. Jadi biar langsung muncul dia. Mouse di sini ya. Mouse load target 3. Ya, target 3 ini kursor. Oke, kita save dan test movie. Nah, seperti itu ya. Nah, ini button yang tadi masih nyangkut di sini. Ini harus saya hilangkan dulu ini. Ya. Oke, ini saya hapus saja. Save dan test movie. Oke. Jadi file kursor secara khusus hanya berisi kursor saja. Nanti akan dipanggil di file start. Kalau kursornya ini dibuat di salah satu file, misalnya di menu atau di konten ya, nanti hanya akan muncul di sana saja. Oke, masuk ke konten seperti ini. Ya. Oke. Silakan dicoba, semoga berhasil dengan tampilan kursornya ya.